Terima kasih kepada Bunda Bakti. Selamat siang. Selamat siang. Enggak semangat. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Terima kasih kembali sekali lagi kepada Bunda Bakti dan khususnya kepada panitia Wisudi ya, Pusarana Pasaka Upasika dan panitia Kayana, Katina Kayana memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan bekal untuk Anda yang akan mengambil Wisudi Pasaka Upasika. Ya, saudara-saudari sedharma, sekarang saatnya Anda menyatakan tekad Anda untuk memulai suatu kehidupan yang lebih baik, menyatakan tekad Anda untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, sebagaimana nantinya tanggal 4 November jam 1 siang akan dilaksanakan upacara Wisudi Tisarana Pasaka dan Pasika. Tugas saya pada siang hari ini untuk memberikan bekal kepada Anda. Jadi untuk Pasaka dan Upasika. Upasaka Upasika itu adalah sebuah sebutan untuk berumah tangga. Kalau biasa itu sebutannya Upasaka Upasika. Kalau menjadi monastik, biku dan bikuni. Ini 4 komunitas yang telah dibentuk oleh Buddha Gautama. Mengenai Upasaka dan Upasika sangat berhubungan dengan sila. Mungkin dalam pikiran Anda yang memiliki sila adalah seorang biku, yang memiliki peraturan adalah seorang biku, seorang samanera. Dalam kenyataannya, kita biasanya hanya ingin menjadi seorang biku yang sempurna. Kita ingin melihat seorang biku itu menjalankan moralitas yang baik. Dan perlu kita sadari, dari sekian 100 orang, hanya 1 yang menjadi seorang biku. Apakah ini satu hal yang sangat luar biasa? Tetapi, ketika seorang biku itu memiliki satu kesalahan, melakukan satu kesalahan, kita membenci dia, kita menjelek-jelekkan dia, kita menghakimi beliau. Kita hanya menuntut kesempurnaan seorang yang berlatih. Seorang biku bukanlah seorang yang sempurna. Seorang biku adalah orang yang mampu, memiliki kemampuan untuk berlatih. Seorang biku adalah orang yang mau berlatih, bukan orang yang sempurna. Seorang samanera juga demikian. Akankah kita menuntut seorang biku menjalankan moralitas, tapi kita enggak? Bukan demikian. Jadi ada 2 kehidupan yang telah dijalani oleh berumah tangga dan seorang biku. Buddha mengajarkan ada dua jalur kehidupan. Yang pertama adalah jalur kehidupan sebagai seorang biku, bikuni. Yang kedua adalah sebagai berumah tangga, Pasaka Upasika. Kalau nantinya, sebenarnya ini adalah kesadaran diri kita. Kalau ada pabaja, samanera, samaneri, Anda bilang, belum mampu, belum nanti ada meditasi Pak kuat, lu nggak bisa nanti makan gini-gini. Itu keluhan kita. Tetapi begitu kita melihat seorang biku yang melakukan kesalahan, seorang orang berlatih melakukan pelanggaran, Anda langsung menembak seseorang itu tanpa melihat diri Anda. Sudahkah Anda menjalankan sila? Pertanyaan yang pertama. Nah, umat Buddha, rumah tangga juga memiliki peraturan moral, yaitu 5 Pancasila Buddhis, 5 peraturan moral. Seorang samanera punya 10. Ada 8 lagi tambahan, yaitu adalah atas sila. Itu biasa dilakukan setiap cikit dan capgo. Tidak, nanti saya akan menjelaskan. Jadi sila ini peraturan. Kalau Anda suka hobi atau hobi main bola, Anda dalam lapangan ada garis, ya, Anda tahu garis segi 4. Dari 22 pemain ini, kiper sama pemain, mereka dari 22 pemain tidak mau kalau bola ini keluar dari garis.
garis ini adalah sila. Kalau bolanya keluar, ya dimasukin lagi. Bolanya keluar, dimasukin lagi. Tapi mereka punya tujuan, bagaimana bola ini bisa masuk ke gawang. Nah, tujuan masukkan bola ke gawang perlu ada bantuan. Garis ini yang membantu mereka untuk bisa masuk ke gawang. Mau keluar, wah diambil. Mau keluar diambil. Bahkan bisa sampai ke gawang. Nah, sama halnya dengan kita sila. Sila ini kita praktekkan, kita lakukan, kita jalankan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kondisi nirwana, tujuan cita-cita agama Buddha, umat Buddha yang terakhir. Jadi sila itu bukan untuk ditakuti, ya. Ini Bante, saya memiliki sarana aja lah Bante. Berarti Anda sudah memiliki benih-benih, bahkan Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak mampu menjalankan sila. Anda belum mampu, tapi Anda bertekad melakukan, Anda bertekad untuk mengambil 5 sila, itu adalah suatu kondisi yang baik, bukan untuk ditakuti. Kenapa Anda takut? Karena Anda sering melanggar, masalahnya di situ. Betul nggak? Nanti saya menjalankan sila yang pertama nggak nanti, karena saya sering pesan kepiting di seafood. Karena sering melanggar sehingga kita memiliki alasan nggak mau ambil sila. Haruskah kita seperti itu? Kita sebagai umat Buddha. Nah, sila ini sebenarnya untuk melatih kita untuk mengembangkan welas asih, cinta kasih, bukan untuk ditakuti, sebagai sebuah latihan. 5 sila, ya. Jadi sila ini Buddha sudah menjelaskan dalam kitab Sutta Pitaka, yaitu Brahmajala Sutta. Di sana menjelaskan tentang peraturan-peraturan moral yang dijalankan oleh umat biasa, bahkan seorang biku. Kalau dalam Mahayana, sila Bodhisattva itu dijelaskan dalam Brahmajala Sutra. Ada 48 macam peraturan Bodhisattva, dan umat boleh mengambil. Sila Bodhisattva tidak hanya biku, tapi umat juga boleh ambil. Oke, kita lanjut ke 5 sila. Bukan suatu hal yang kita takuti lagi. Jadi ketika ada suatu kondisi yang menantang Anda untuk mengambil tekad, Anda lakukan. Anda bertekad, itu umat Buddha yang baik, bukan menghindar dari peraturan. Sesungguhnya kita bertekad untuk maju ke depan, langkah ke depan, karena sila ini yang melindungi Anda. Nah, sebelum masuk ke uraian sila, saya hanya ingin bercerita manfaat sila dan sila sebagai pelindung. Dulu kita ada pabaja di Cipayung. Ada seorang peserta itu dari Bali, dan Anda tahu sendiri kondisi di Bali, kehidupannya seperti apa, penuh dengan suatu kondisi dunia gelap. Dan dia pada saat itu dia bertekad untuk menjadi samanera pabaja. Pada hari pertama dia langsung ketemu panitia, nanti boleh nggak saya minum obat? Kenapa? Karena saya dalam proses penyembuhan pada waktu itu. Penyembuhan, oke, kita silakan. Dia nggak bisa tidur, selalu insomnia nggak bisa tidur, ya. Selalu nggak bisa tidur setiap malam. Oke, kita kasih obat. Tapi dengan sila yang dia jalankan selama 10 hari, meditasi yang terus dilakukan setiap pagi sore, makan dengan sadar, berjalan dengan sadar, kehidupan dia ada di saat itu, tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa akan datang, dia hidup di masa itu. Dia enjoy di pabaja. Dari hari kelima, hari keenam dia sudah lapor, nanti sekarang saya sudah tidak minum obat, saya sudah damai, tidur pun damai. Hari ke-6, ke-7 dia tak mau lepas, dia lanjut. Dari kehidupan yang Anda tahu di Bali, penuh dengan dunia gelap, dia lari ke Jakarta untuk ikuti pelatihan pabaja. Hari ke-6, ke-7 dia lanjut. Akhirnya setengah bulan pada waktu itu dia lanjut lagi, kemudian dia lepas. Dia lepas, apa yang terjadi dalam perubahan diri dia? Dia datang ke Cipayung, ke Bogor. Dia bawa sembako, dia ikut bakti sosial di saat itu.
dia ikut beli, bukan hanya membantu, dia ikut membeli beras, peralatan rumah tangga dia ikut beli. Kita lihat perubahan yang terjadi pada anak ini. Sila yang bantu dia untuk berubah, peraturan yang membuat dia untuk berubah. Sila bukan untuk ditakuti, tapi untuk menuju kepada proses perubahan sikap mental. Ya, jadi jangan takut lagi ketika ada wisudi, Anda melangkah. Mungkin Anda yang sudah wisudi, Anda sadari Anda sudah mengambil sila, Anda belum sempurna, tapi Anda bertekad untuk melakukannya, karena itu yang membantu Anda untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke, di dalam Brahma Jala Sutta dijelaskan ada 5 sila yang telah dijalankan oleh berumah tangga. Dulunya pada awalnya kenapa ada upasaka upasika? Dulu ada seorang ibu dan bapak, anaknya jadi biku, itu Yasa, anaknya namanya Yasa, orang tua Yasa kemudian mendengar anaknya jadi seorang biku, kemudian dia datang kepada Buddha. Murid pertama Buddha yang menjadi umat Yasa adalah orang tua dari biku ini. Dia ketemu Buddha sehingga pertama kali menjadi upasaka dan upasika pada waktu itu. Kemudian terus diturunkan generasi-generasi menjadi upasaka upasika. Nah, mungkin dari Anda mungkin angkat tangan yang belum tahu sila yang pertama yang harus dijalankan oleh umat biasa. Ada yang belum tahu mungkin? Udah tahu semua? Tahu sila 1. Kalau tahu, saya lanjutkan ke sila kedua. Ya. Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila yang pertama di sini kita diarahkan bagaimana kita menyadari bahwa sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penghancuran kehidupan. Kemudian kita bertekad untuk memupuk kasih sayang dan belajar cara untuk melindungi jiwa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan mineral. Sehingga kita memiliki tekad tidak membunuh dan menghargai setiap kehidupan. Jadi sila pertama itu tidak terfokus kepada tidak membunuh saja, tidak membunuh manusia, tapi kita juga tidak membunuh binatang. Yang kedua adalah kita bertekad untuk mengkondisikan orang itu tidak membunuh. Bagaimana caranya? Ini proses latihan. Ini proses latihan. Jadi kita tidak membunuh binatang, bahkan juga kalau kita lihat secara mendalam, membunuh pohon juga kita harus menghindari. Aneh kan? Kalau orang-orang yang memiliki ketika spiritual tinggi, bahwa dalam artikel-artikel Master Thai, tindakan yang Anda tahu, bahkan membunuh pohon pun kita harus hindari. Karena sumber kebahagiaan, sumber kehidupan ada di pohon juga. Jadi kita mengenal konsep saling ketergantungan, ya. Kita menghindari yang namanya pembunuhan dan kita menghindari orang itu membunuh. Kita menghormati segala kehidupan. Caranya adalah ya kita dalam tahap untuk hidup tidak makan hasil dari pembunuhan. Berarti berat, berarti iya, karena sudah kebiasaan makannya enak-enak. Gitu. Peperangan terjadi juga ya, karena tidak menyadari sila yang pertama, pembunuhan terjadi. Apalagi minggu depan, dari sekarang Anda mulai berlatih untuk pelimpahan jasa untuk mereka. Setiap Anda melakukan kebajikan, limpahkan jasa kepada mereka. Ya, jadi Anda kalau Anda jalan di jalan, ada sesuatu yang diikat-ikat, diikat di lehernya diikat, itu minggu depan itu kehidupan akan berakhir. Nah ini sekarang Anda menyadari bahwa kita menghargai kehidupan. Kenapa? Kenapa mereka dibunuh? Karena ada orang yang makan. Simpel. Kenapa mereka dibunuh? Karena ada orang yang makan. Sebab akibat. Kenapa kita makan? Karena enak. Yang lain gak enak. Di sini kita belajar untuk sila yang pertama. Makanan enak dan tidak enak
Itu bukan dari makanan. Kalau Anda mengatakan kalau daging itu enak, dengan orang yang vegi, nggak enak. Anda mengatakan kalau makan sayuran nggak enak, juga pada minggu makan yang vegi bahagia tuh makan sayur, makan kailan, sayur kailan, toge, jengkol, pete. Woi, kalau udah makan orang yang doyan jengkol, makan jengkol bahagia. Ternyata enak dan tidak enak bukan dari makanan, itu dari persepsi, mainan pikiran kita. Begitu kita dihadapkan dengan sayur, mah ngapain sih masak gini, nggak ada ayam apa ya? Marah-marah. Kondisi bersyukur sudah nggak ada. Jadi ingat, kita hidup di dunia ini gak hanya kita sendiri loh. Kita ada interpret. Gak ada alam, kita nggak bagian dari alam. Gak ada udara, Anda bisa bernapas? Nggak bisa. Ada air, gak ada air, Anda bisa minum? Nggak bisa. Air adalah sumber kehidupan. Kita butuh alam. Kita ini saling ketergantungan. Dan mereka butuh itu. Nah, kalau kita sudah masuk ke ranah ini, mencintai kehidupan, menghargai kehidupan, setiap jenis kehidupan Anda hargai, Anda akan memiliki sifat welas asih yang timbul di situ. Untuk menyakiti pun Anda tidak mau, bahkan untuk memakannya pun Anda merasa kasihan. Ini praktek-praktek yang membuat Anda menjadi lebih baik. Karena ini akan mempengaruhi faktor psikologis Anda. Gitu ya. Jadi kita melihat kehidupan mereka punya naluri, mereka punya pemahaman. Tetapi kemarin sempat ada sharing juga dengan seorang tokoh agama juga. Bahwa dia mengatakan nanti pada di kampus pada itu saya makan tempe sama tahu sama beliau, karena pada saya nanti cuma makan tahu tempe, emang berarti sehat apa? Kalau saya sehat, emang berarti doyan apa? Doyan. Kenapa berarti gak makan daging? Gak doyan aja. Yuk, ini berarti Tuhan menciptakan binatang untuk dimakan, bukan untuk disia-siain. Ini dengerin aja dia ngomong gitu. Masa sih? Ya. Ada lagi yang ngomong, nanti apa Bante jadi Bante? Gak mau nikah? Kan Tuhan ciptain cewek untuk cowok. Kaget juga saya. Oh gitu. Kan Tuhan itu ada tujuannya ciptain pasangan-pasangan. Binatang juga diciptain untuk dimakan. Pertanyaan saya, kalau harimau makan manusia, wajar kan? Wajar. Orang Tuhan ciptain manusia untuk makanan harimau. Kita nggak terima kan? Nggak terima. Yang kita terima adalah makan mereka. Ini konsep keakuan, kesombongan kita, keegoan kita. Semua butuh kehidupan. Ya, semua butuh kehidupan. Jadi kalau ada proses seperti itu ya, dalam Buddhisme melihat yang lucu aja. Masa sih ciptain untuk pasangan-pasangan gitu. Jadi enak dan tidak enaknya itu adalah mainan pikiran Anda. Jadi ketika Anda makan, Anda bahagia. Makan sayur pun Anda bahagia. Ya, jadi Anda belajar dari sini untuk menghormati setiap kehidupan, untuk melatih sila yang pertama, menghindari pembunuhan. Jadi mulai sekarang Anda menjadi Buddhis yang praktis. Di orang kenalnya kalau agama Buddha itu vegetarian, tapi nggak juga. Ada satu yang saya sharing kepada Anda, kebetulan pada saat itu kemarin retret binus di Cipayu, di Bogor, ada dua anak. Satu anak dia nggak suka tempe, seumur hidup dia nggak suka tempe. Pada saat latihan retret, wih makannya tempe, wah penolakan yang luar biasa. Yang kedua ada yang nggak suka buah sama sayur, nggak mau. Dihadapin dengan seperti itu. Jadi gini, psikologi Buddhis menganalisis bahwa ketika ada penolakan dalam diri Anda, berarti ada objek yang tidak menyenangkan. Apapun itu, objek yang tidak menyenangkan akan ada penolakan, karena Anda nggak suka. Kemudian ada objek yang menyenangkan, Anda suka, senang, seakan muncul. Nah, hati-hati. Nah, peserta yang pertama makan tempe, dia makan.
Dia tahu nih tempe ini dia nggak suka. Ya kalau nggak makan malu sama teman-temannya. Dan kan kita kasih tahu bahwa makanan ini adalah berasal dari alam semesta. Sebutir nasi pun ini berasal dari alam semesta, dari petani. Ya. Jadi jangan merasa makanan Anda tolak, jadi Anda syukuri apapun yang ada di depan Anda syukuri. Makanan yang untuk hadir, makanan itu hadir di depan Anda itu butuh berapa tenaga. Ada misalnya makan nasi aja nih, Anda lihat nasi berasal dari benih padi yang menanam oleh petani yang punya keringat di situ. Kalau nggak ada hujan, nggak ada panas juga nggak bisa tumbuh. Berarti ada hujan dan angin, ada panas yang bekerja di situ, tumbuh. Kemudian sudah matang, dipotong, dibawa ke pabrik, ada karyawan di sana, udah jadi beras, dijual di toko, ada yang beli, dimasak membantu yang masak, bukan Anda. Membantu yang masak, sudah susah payah, kemudian hadirlah makanan di depan Anda. Begitu hadir, wah gak suka, apa masak begini, aduh, gak ada sayur lain apa? Ada penolakan. Berarti saudara belum memiliki rasa bersyukur. Berarti Anda belum memahami tentang fenomena alam. Gitu. Pada saat itu dia makan tempe, dia makan kunyah, dia tahu kunyah masuk. Kedua, ketiga, ada makanan yang dia suka, lalu masuk. Kesimpulan dia mengatakan bahwa ternyata tempe itu enak. Untuk ukuran anak kos, enak tempe. Orang telur dadar itu ukuran anak kos, oh itu enak. Ya, kesimpulan dia adalah karena keajaiban hidup sadar. Ini keajaiban hidup sadar. Mukjizat, bahasa kerennya mukjizat, walaupun non konteks. Keajaiban hidup sadar demikian, memahami segala sesuatu, tahu kalau Anda nggak suka, Anda tolak. Tapi begitu Anda mengalami proses masuk, ya akhirnya kenyang. Udah kenyang, udah. Nah, kan tadi penolakan nggak suka itu jadinya seperti itu. Ya, maka saudara-saudari sedharma, jadi berarti sila yang pertama dengan tidak membunuh, menghindari pembunuhan. Ya setidaknya kenapa binatang itu dibunuh karena ada sebab, karena ada orang yang makan. Jadi satu dari Anda yang mencoba untuk menyelamatkan mereka, mudah-mudahan mereka terselamat. Dari 10 orang dari pikiran Anda menyelamatkan mereka dengan tidak makan mereka selamat 1. Dari 100 memiliki pemikiran seperti itu sudah selamat 10 binatang. Dari 1000, dari 10.000 terus 1.000, mereka akan damai, I'm free. Jadi minggu depan nih babi happy. Berarti mereka ada kasih sayang di situ. Ya, jadi ini sila yang pertama yang harus Anda pahami untuk mengambil tekad. Kemudian sila yang kedua, menghindari pencurian. Menghindari pencurian juga bukan barang aja yang Anda curi. Kebahagiaan orang Anda curi juga pencurian. Orang lagi happy, lagi baik, Anda marahin, Anda juga mencuri kebahagiaan orang itu. Jadi kalau Anda memang saudara menjadi Buddhis yang baik, orang bahagia, ya harus Anda syukuri kebahagiaan itu. Jangan Anda mencuri kebahagiaan orang itu. Ya, mencuri tapi apalagi ketidakadilan sosial, penindasan, korupsi dan sebagainya. Korupsi sekarang sudah budaya. Ya, capek dan berita terus korupsi terus ada capek. Jadi kan dari TV, inspirasi kedamaian, gak akan selesai. Anda berbicara itu eksploitasi, ketidakadilan sosial, penindasan. Akibat dari apa? Tidak menjalankan sila yang kedua, mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Sila yang kedua, hindari pencurian. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita bahas. Sila yang ketiga adalah apa? Kamesumita cara weramani sikap padang sama diami. Kita bertekad untuk tidak melakukan hubungan seksual,
yang tanpa didasari cinta, tanpa didasari komitmen jangka panjang. Kita akan membahas cinta. Cinta relatif. I love you hamburger, cinta. Aku cinta hamburger. Jadi Anda sadar kalau Anda cinta hamburger, apa yang bekerja di situ? Keinginan untuk makan hamburger dengan sesaat. Cinta, bukan di situ pekerjaan cinta. Cinta adalah tanggung jawab. Kata kunci sila ketiga adalah tanggung jawab. Di sini saya akan bacakan, kalau Anda memiliki tekad akan melakukan ataupun mengambil sila yang ketiga adalah Anda benar-benar sadar bahwa sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penyimpangan perilaku seksual. Aku bertekad untuk memupuk tanggung jawab dan belajar cara-cara untuk melindungi keamanan dan integritas para individu, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Ya. Aku bertekad untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual tanpa cinta kasih serta suatu komitmen jangka panjang. Demi menjaga kebahagiaan diri pribadi dan orang lain, aku bertekad untuk menghormati komitmenku dan komitmen pihak lain. Aku akan berusaha sebaik-baiknya dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual serta mencegah perpecahan pasangan dan keluarga yang diakibatkan oleh perilaku penyimpangan seksual. Nah, dalam tradisi Buddhis kita berbicara penyatuan tubuh dan pikiran. Penyatuan tubuh dan pikiran. Batin. Kalau Anda berbicara cinta, Anda berbicara batin. Jangan berbicara cinta karena ingin memiliki. Nah, dalam Buddhisme mengajarkan bahwa ketika Anda mencintai seseorang, tapi memenjarakan orang itu, mengikat orang itu bukan cinta, tapi itu adalah rasa keegoisan Anda terhadap kepemilikan itu. Ya. Jadi cinta itu tanggung jawab memberikan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya Anda, wah cinta, aku cinta kamu, I love you, terus nanti kamu pakai ke ini harus pakai baju ini ya, kamu harus makannya ini ya. Karena pada saat itu ada satu problem dalam muda-mudi seperti itu. Nah, kayak diatur gitu loh. Ini jangan seperti itu. Karena cinta butuh kebahagiaan, cinta butuh pemahaman, bukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita karena kamu harus menuruti kata saya ini itu bukan cinta. Cinta tidak berperan di situ. Yang berperan di situ adalah keegoisan, kepemilikan. Cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengkondisikan orang itu bahagia. Tanggung jawab terhadap kebahagiaan. Itu. Jadi dari dalam ajaran Buddha, dalam tradisi Buddhis kita membicarakan seluruh tubuh dan pikiran. Apapun yang terjadi pada tubuh juga akan menimpa pikiran. Kewarasan tubuh adalah kewarasan pikiran. Pelanggaran tubuh adalah pelanggaran pikiran. Pelanggaran tubuh adalah pelanggaran pikiran. Orang jadi stres. Jadi apa? Karena pelanggaran terhadap jasmani. Gitu. Jadi kalau kita membicarakan jadi gini, dalam hubungan seksual itu ada rasa hormat. Ya, ada rasa hormat dalam salah satu elemen terpenting. Jadi kita bertekad untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual tanpa cinta kasih dan suatu komitmen jangka panjang. Cinta kasih. Kalau hanya untuk kesenangan sesaat, kalau hanya untuk kesenangan jasmani, itu bukan cinta yang dihadirkan oleh Buddha. Ya, di cinta juga akan menjadi penyakit. Terus-terusan bercinta akan jadi penyakit, stres, nanti ke TA, nanti T3 terjun karena cinta. Cinta juga jadi penyakit, terus-terusan bercinta juga jadi penyakit. Itu loh, karena kita paham dulu cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati. Ya. Kita tahu bahwa kehadiran sebenarnya adalah kita butuh kehadiran orang. Kadang kita begini, kan kita ada suatu pasangan, kita paham dulu bahwa kehadiran kita itu untuk orang itu sebenarnya. Kalau memang kita mengerti cinta, kita butuh kehadiran dan butuh kehadiran. Kehadiran kita untuk dia. Jadi kita harus mampu mengenali penderitaan pasangan kita terlebih dahulu. Kalau Anda ingin bahagia terus, itu bukan cinta, tapi itu adalah
nafsu keinginan untuk bahagia itu sendiri. Contohnya begini, kalau pasangan Anda menderita, pasangan Anda marah, merasa cemburu gitu ya, Anda tahu, kenali dulu penderitaan pasangan Anda. Jangan inginnya ke shopping terus, menonton terus. Begitu pasangan Anda menderita, punya masalah, Anda mencoba untuk menghindar misalnya. Bukan seperti itu. Tapi Anda masuk ke situ, pahami penderitaan orang lain, pasangan Anda akan menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan, untuk menyentuh kebahagiaan, Anda juga harus menyentuh penderitaan. Ya. Jadi kita tidak berbicara kebahagiaan saja, tapi untuk menyentuh kebahagiaan, Anda harus menyentuh penderitaan. Menyentuh penderitaan, Anda akan menyentuh kebahagiaan. Ya. Jadi inti dari sila yang ketiga ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab tentang kebahagiaan, tanggung jawab terhadap perilaku apa yang kita ingin dan kita lakukan. Anda tahu tubuh jasmani adalah warisan dari mama papa, setuju? Setuju? Tubuh jasmani Anda ada warisan mama papa. Mama papa adalah punya warisan dari kakek dan nenek. Kakek nenek punya warisan dari, maka itu tradisi ini sangat berdekatan dengan Buddha. Ini yang tidak bisa kita hilangkan. Kita sadar betul kehadiran kita di bumi ini adalah satu titik, itu adalah kehadiran kita adalah karena seorang ibu dan bapak. Ada orang lain, satu tetangga. Perlu kita catat kehadiran kita di bumi ini karena ada mama dan papa. Jadi kesuksesan apapun yang Anda miliki, apapun yang Anda tempuh nantinya itu karena mama dan papa. Jadi kita hormati tubuh jasmani ini, komitmen jangka panjang menghormati setiap jasmani. Ini tentang penyimpangan seksual. Kalau kita sadar penuh berlatih bahwa hal itu akan membuat penderitaan bagi pikiran, bagi batin, bagi jasmani dan juga sila ketiga. Kemudian sila keempat, kita sudah jam 11 ya. Saya ingin bahwa mengambil garis bahwa cinta itu butuh kemerdekaan sebenarnya, butuh kebahagiaan. Ini bukan berada di sebuah penjara. Jangan mengekang orang yang kita cintai, jangan memenjarakan orang yang kita cintai. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Bukan seperti itu. Ya. Terus kemudian latihan sila ketiga adalah cara yang sangat kuat untuk merestorasi stabilitas dan kedamaian dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Ya. Di sila ketiga, ketika Anda melaksanakan sila ketiga, akan membantu untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga Anda, pasangan Anda, dan masyarakat. Kemudian sila keempat. Sila keempat yang harus Anda latih ketika Anda mengambil wisudi adalah bagaimana cara Anda berbicara dengan penuh cinta. Bagaimana cara Anda berbicara dengan penuh kasih. Bagaimana cara Anda berbicara tanpa menyakiti orang lain. Memang orang mengatakan bahwa lidah tidak bertulang, tapi lidah setajam pisau. Dimarahin, diapain, orang stres, depresi, kemudian bunuh diri, ambil silet, ambil share, gara-gara saya putus sama kamu, jangan share. Wah, itu gara-gara bahasa, gara-gara kata-kata. Jadi hati-hati ketika berbicara, juga penuh dengan kelembutan. Sebelum berbicara, sesungguhnya kita harus berpikir. Tapi kita biasanya bicara dulu baru pikir. Ya. Lu ngapain tadi saya ngomong itu, ya ngapain nyesel kemudian. Udah mengarahkan bahwa ketika kita berbicara, kita sadar penuh, kita berpikir dulu, ini menyakiti orang enggak, ini nyinggung orang enggak, main marah aja, main apa aja, kita nggak mikir. Karena itu tadi energi negatif yang dominan. Punya musuh enak nggak? Enak nggak? Anda pelihara, ngeliat sandalnya di depan, Anda sudah gak mau masuk. Punya musuh, bayangannya dia loh itu. Ini dia loh, ciri-ciri telinganya dia loh. Ya Anda yang menderita. Tapi punya musuh menderita. Karena kata-kata Anda tadi loh, menyinggung orang lain, sehingga nanti ada sapaan, jadi musuh. Hati-hati. Punya musuh gak bahagia.
Kebencian itu sangat luar biasa. Anda benci itu, wah, sampai melihat sendalnya, bayangan pun gak mau gitu loh. Kebencian yang luar biasa. Jadi Anda berbicara praktek mendengar, silakan Pak, mendengar maupun berbicara dengan penuh kasih. Anda berbicara semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi untuk menyentuh kebahagiaan itu, Anda juga menyentuh penderitaan. Bagaimana cara Anda menyentuh penderitaan? Gunakanlah praktek untuk mendengar dengan mendalam. Orang marah-marah itu menderita, batinnya nggak tenang. Gak ada orang bahagia marah, ada? Ada nggak? Gak ada. Orang bahagia marah gak ada. Orang yang marah ada, orang yang menderita. Nah, ini tugas kita adalah mengenali penderitaan itu. Yang kita lakukan adalah cukup mendengar. Kalau kita memiliki energi untuk mendengar, ya mudah-mudahan orang itu bisa berubah bahwa dia salah. Kemudian berbicara dengan penuh cinta. Kelembutan, tanyakan, kenapa kamu marah ke saya? Ada masalah nggak? Tanyakan. Ini berbicara dengan baik. Bicara dengan penuh cinta. Hindari bahasa-bahasa kerajaan, bahasa kekuasaan, apalagi dalam rumah tangga. Sok menjadi kepala rumah tangga, jadi seorang lelaki, wah main marah aja. Kamu ini, kamu tuh ibu harus gini-gini, kamu harus cewek harus gini. Wah, Anda sudah berada di kerajaan. Ini bahasa kerajaan, perintah. Beda dengan bahasa keluarga. Selalu rekonsiliasi, selalu berbicara dengan baik, penuh cinta. Apa masalahnya? Suami pulang dari kantor, tanyakan kenapa marah, gitu. Anda juga bisa menciptakan surga dan rumah tangga Anda juga bisa. Anda tidak berbicara surga nanti, Anda tidak berbicara neraka nanti. Ya, jadi untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan pasangan Anda perlu adanya komunikasi yang baik. Ada satu cerita, pada saat itu saya blessing rumah, ada dua pasang calon suami istri yang menempati rumah baru. Saya tanya, Bante, nanti kan kami tinggal di sini Bante, kira-kira rumah ini bagus gak? Nanti untuk kami bisa damai gak? Bener gak sih pintunya Bante? Aduh, saya bukan ahli Hong Shui, saya nggak bisa melihat arah pintu. Terus saya bingung jawabnya. Yang saya bilang ya, yang rumah segede apapun, mau istana ke, mau sederhana ke, rumah itu ada urusannya. Kalau pribadi saya, kalau saya Buddhis memandang, kenapa rumah Anda bisa, pintunya salah berarti karena panas terus, energinya panas terus, pengen marah terus, kayaknya pintunya nggak benar berarti. Harus pindah kamar deh, gitu. Orang marah, energinya panas. Masa orang marah lembut? Ya kalau misalnya rumah Anda segede apapun, arahnya bagus, Anda tidak menggunakan praktek mendengar secara mendalam, berbicara dengan penuh cinta. Suami Anda marah, Anda membalik untuk marahi. Pagi pecah piring, malam pecah gelas. Anda menyalahkan rumah Anda, oh fungsinya nggak bagus. Kayaknya nggak cocok kita tinggal di sini. Ya kenapa? Anda nggak sadar. Oh, energi yang berkeliaran di situ adalah energi neraka, energi negatif. Anda sudah menciptakan neraka dalam rumah Anda. Anda sudah berada di neraka. Ketika Anda marah, ketika Anda benci, berantem, Anda sudah berada di neraka. Kita tidak berbicara neraka nanti. Saat itu Anda sudah berada di neraka. Ketika Anda saling menghormati pendapat, menghargai, saling melayani, Anda juga sudah menciptakan surga dalam rumah Anda. Apa yang mau disalahin? Mau rumah Anda segede apapun kayak, mau sederhana apapun kayak, kalau Anda saling menghargai, saling menghormati, berbicara yang baik-baik, mendengar penderitaan suami istri, masalah mau arah barat kayak, arah timur kayak, mau pintunya temu tiang kayak, masalah. Karena energi Anda itu yang mengkondisikan panas, energi marah itu. Logikanya begitu, ya. Jadi saya mengatakan, ya tergantung Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu menciptakan rumah Anda yang baik?
Kalau Anda memberikan energi yang baik, rumahnya juga akan baik. Bukan masalah rumahnya, tapi masalahnya adalah Anda. Masalahnya adalah Anda. Toko Anda mau rame, ya kalau Anda setiap pagi pasang muka yang gak enak dilihat, bagaimana orang mau datang ke toko? Wah, harus apalah, cari tempat, cari arahnya lah. Kalau ketika Anda melayani dengan penuh cinta, Anda jujur, Anda menyapa orang dengan hati, tidak marah, orang juga akan enak datangnya nanti. Orang juga akan datang, energi positif akan memakin orang juga akan datang ke toko. Oh, sana baik loh, harganya juga tinggi, baik. Karena pengaruh psikologi orang belanja juga gitu. Kalau karyawannya gak enak dilihat, mukanya jutek itu, ya males datang. Ini suatu pengaruh dengan marketing gitu. Jadi satu apapun itu berasal dari diri kita. Kebahagiaan itu gak ada di luar, kebahagiaan ada di diri Anda sendiri. Ya, itu sila keempat. Sila kelima, kita bertekad untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Bukan hanya narkoba, bukan hanya rokok, tapi industri seks, industri peperangan, pemerkosaan, kekerasan, itu juga kita hindari konsumsi seperti itu. Sekarang ya kita berbicara anak tawuran kemarin, ya memang seperti itu anak tawuran. Ya, karena sudah budaya. Dan coba Anda lihat film sinetron gitu, pasti ada tawuran, ada apa, ya mereka nonton dari situ. Di kantor DPR ada berantem, tidak memiliki kesadaran penuh untuk mendengar orang lain, tidak memiliki kesadaran untuk berbicara dengan penuh cinta. Akhirnya jadi seperti itu. Mereka contoh dari situ. Ini industri yang konsumsi yang kita makan setiap hari. Jadi kalau kita nonton sinetron gitu ya, itu konsumsi juga. Namanya sinetron itu pasti baik dan jahat. Kalau baik semua bukan sinetron, bukan film. Ketemu orang yang jahat, wih, orang kenapa sih kok dia dimasukin jadi pemeran itu sih? Enak ngelihatnya, kok ada yang benci gitu. Karena kan film, kok ada yang benci. Peperangan gini-gini. Itu konsumsi yang tanpa Anda sadari, Anda sudah menyirami benih negatif pada dalam diri Anda. Anda sudah memberikan nutrisi sikap mental pada diri Anda. Narkoba juga demikian. Sudah tahu narkoba itu sudah banyak yang mati, tapi masih aja kebodohan kita lagi. Minuman juga demikian. Rokok ya, apapun itu yang membuat kita ketagihan, semua nggak baik. Ketagihan itu yang membuat kita stres, depresi. Gak minum kayaknya gimana, gak merokok kayaknya gimana, depresi. Itu salah satu sikap mental yang harus kita hindari. Bagaimana kita berlatih untuk memahami hal ini, bahwa ada satu fenomena dalam diri Anda. Bagaimana cara Anda mengenalinya dengan cara Anda bermeditasi. Jadi ada sila, ada samadhi, ada prajna, insight. Jadi untuk timbul kebijaksanaan perlu Anda melatih sila. Untuk menyempurnakan sila perlu adanya latihan meditasi. Nah, kalau tadi bersenang dengan sila keempat, biasanya kalau kita membuka mata itu sangat pintar untuk menilai orang lain itu. Waduh, pintar gitu. Wih, orang tuh beginilah, kepo, suka begini orang ini beginilah, pintar. Tapi untuk mengenali diri kita, wih, sangat sulit. Gak mau, orang menilai kita pun kita gak terima loh. Kalau menilai orang lain sangat pintar, orang menilai kita gak terima. Jangankan orang menilai kita menilai diri kita sendiri pun belum mampu. Salah satu cara adalah untuk menilai diri Anda, memahami diri Anda adalah latihan meditasi. Ketika Anda menutup mata, oh ternyata saya itu orangnya pemarah, oh saya dendam sama orang itu, kok saya punya kebencian ya, dendam ya, Anda akan tahu. Itu meditasi.
Nah, jadi kita menghindari konsumsi tentang hal ini ya. Ya, sekarang kan ada yang ditawarkan oleh Buddhis itu dari TV ya, kalau Anda bisa nonton itu kan sangat inspirasi, filmnya sangat-sangat inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak film-film sekarang yang membuat diri kita ya menjadi lupa, apalagi video game. Wah, ini sih masuk sila kelima, Anda ketagihan, kesadaran Anda jadi lemah. Ada loh yang sampai mati di tempat komputer tuh ada. Dulu kasus di Lombok, mati di kamar 3 hari 3 malam dia nggak keluar. Sehingga begitu buka pintunya, karena orang tuanya juga jarang di rumah, nggak makan nggak apa ya, mati. Karena saking senangnya video game. Ini kita hindari. Nanti energi kebiasaan membuat diri kita jadi lupa diri, kesadaran kita melemah. Jadi bahayanya gitu. Gak main game kayaknya gimana? Kalau hiburan sih masalah. Gitu. Ya, jadi ini yang ditawarkan oleh Buddha kepada Anda 5 sila yang saatnya Anda mengambil tekad. Ya, masa sih Anda sudah besar, Anda sudah dewasa, sudah tidak saatnya Anda mengambil tisarana, harusnya upasaka upasika. Kalau tisarana itu yang kecil, itu tisarana. Dibaptis dulu bahasa umumnya. Makanya dari ibu-ibu bapak yang masih punya anak, walaupun anak Anda nanti disekolahkan di tempat A, tempat B, anak Anda diwisudi dulu, sehingga mereka memiliki lindungan, mereka memiliki suatu tekad untuk yakin terhadap ajaran Buddha. Kalau Anda nggak mau wisudi anak Anda dari sekarang ya, di sekolah tempat tetangga, ini, nanti wisudinya di sana. Silakan, kasihan juga agama Buddha udah lama habis. Ya, yang belum, ada mengambil wisudi nanti tanggal 4 November waktu Katina itu jam 1 siang. Mungkin biasanya sih nanti akan diumumkan juga. Dan biasanya jam 1 siang upacara wisudi nanti akan diwisudi oleh Bante Arya Menteri Mas Tawira, Kepala Kayana, akan wisudi Anda. Ada yang sudah wisudi, Anda nyatakan tekad Anda kembali untuk menghindari atau menjalankan 5 sila ini. Saya nggak bisa. Oh, saya sering makan enak-enak Bante. Kalau ke seafood itu suka pesen biar seger Bante. Nggak apa-apa lah. Bisa kan? Bisa Bante, nggak mencuri. Kebagian orang lain pun. Terus saya setia sama pacar, setia sama istri, suami. Kemudian saya selalu berbicara dengan baik, tidak konsumsi narkoba, minuman. 4 bisa Bante. Ya, tuh. Saya bisanya 3 Bante. 2 nggak bisa Bante. Saya tuh selalu gosip aja. Saya nggak tahan Bante kalau nggak gosip itu. Sepi rasanya kalau di rumah sendiri, cari teman gosip lah, ngomongin orang lah, apa. Nah, sadar kan, kalau ngomongin orang itu tahu sakit kan? Sakit. Nah, kalau kita diomongin, kita juga sakit. Nah, kalau udah tahu itu ya, ngomongin orang, ngomongnya baik-baik lah, positif-positif aja lah. Damai, indah. Anda ngomongin orang yang baik-baik itu sangat indah. Anda juga akan happy. Kalau Anda ngomongin yang jelek-jelek, energi negatifnya akan tercipta, akan termanifestasi di situ. Yang baik-baik lah. Wah, saya setia sama suami istri, setia sama pacar. Wah, sila ketiga oke. Sila pertama oke, saya vegetarian Bante. Pencurian oke Bante. Sila keempat, sila kelima belum bisa. Apa? Baru 3. Bante, saya baru bisanya 2. Saya paling nggak bisa kalau nggak minum, nggak merokok, terus nggak bisa kalau nggak makan, kalau nggak pesan-pesan itu. 3 ini bisa menghindari pencurian, perbuatan asusila seksual yang tidak ada komitmen cinta dan kasih sayang, kemudian selalu berbicara dengan baik. 2 bisanya. Yang 2 bisanya tidak mencuri dan setia sama suami istri dan pacar. Yang lainnya 3 nggak bisa. Akhirnya nanti saya cuma 1 yang bisa. Maaf Bante, saya cuma 1 aja. Apa?
nggak minum, nggak merokok. Saya bagus, baik. Nanti kalau lima-limanya nggak bisa ya. Terus harus bilang wow kan gitu. Masa sih 5 nggak bisa gitu ya, terlaluan lah. Ya kalau nggak bisa 5 ya 1, ya nggak bisa 4 ya 3, ya kalau nggak bisa 3 ya 2, kalau nggak bisa 2 ya 1, bayangin. Masa sih kita nggak bisa gitu. Nah, jadi sila ini saudara-saudara jadikanlah sebagai pelindung Anda untuk latihan kasih sayang Anda. Jadi seperti pemain bola tadi, jangan sila itu sebagai ketakutan. Gak mau berarti belum siap. Apaan yang belum siap gitu loh. Saya kadang-kadang wisudi belum siap berarti. Berarti kapan Anda bisa jadi orang baik gitu loh. Berarti kenapa Anda belum siap? Karena Anda melanggar terus masalahnya. Jadi kapan Anda menjadi orang baik? Kapan Anda menjadi Buddha? Ya kan, gak usah jadi biku, gak apa-apa. Di Masila dijalanin, jajangku Anda bisa vegetarian, ya bagus. Kalau ada tekad jadi samanera, ya 10 sila dulu, bagus. Berlatih, kan namanya berlatih. 10 sila oke, giliran 200 sila jadi biku. Oke, nah, jadi damai indah. Oke, ya. Jadi jangankan sila itu sebagai ketakutan Anda, dijadikanlah sila itu sebagai pelindung Anda, keamanan buat Anda. Di saatnya Anda bertekad, nanti Anda bisa datang di meja depan, ada pengurus di sana, ada yang belum wisudi, Anda ke depan ambil formulir. Saatnya Anda wisudi. Karena ya, dengan cara itulah Anda bisa kuat dan yakin pada ajaran Buddha. Karena banyak, khususnya di Indonesia, memang agama Buddha menurun statistiknya. Dulu Anda tahu kerajaan Sriwijaya, Borobudur, agama Buddha di Indonesia, Majaya, tapi sekarang ya menurun. Kenapa? Karena dengarnya katanya anak-anak kita ya, dulu aktifnya di segmen, dulu aktifnya di wihara di daerah Sumatera, Bangka gitu. Begitu ke wihara, tempat untuk curhatnya udah beda, tempat ibadahnya beda. Kenapa ini bisa terjadi? Ini masalah kita sekarang. Banyak kejadian-kejadian dari daerah udah, begitu ke Jakarta beda keyakinannya. Kenapa? Ini harus tugas kita semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Saatnya langkah Anda memberikan yang terbaik untuk komunitas Anda di kampus, komunitas Anda dimanapun Anda berada. Terlebih Anda akan berperan aktif dalam KMBD Anda, terutama tugas Anda adalah bagaimana cara menyentuh mereka supaya tidak keluar pagar. Ini tugas-tugas Anda yang aktivis di KMBD. Jadi seperti itu caranya. Jadi Anda harus benar-benar bangga dengan agama Buddha dan kita memiliki tanggung jawab bersama. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada Anda semua. Mudah-mudahan dengan penjelasan 5 sila ini akan membantu Anda memiliki tekad memulai lembaran baru. Ya, saatnya Anda mulai lembaran baru, mengambil tekad untuk wisudi, menjadi umat Buddha, keindahan terhadap kedamaian, bahagia dengan diri Anda. Karena saya yakin sila akan membantu Anda menjadi orang yang damai, orang yang lebih mindfulness, lebih sadar, sehingga akan menjadi damai. Ya, jadi itu selamat kepada Anda nanti akan mau mendaftar untuk menjadi pasaka, upasika. Kalau di sana mungkin untuk anak kecil, untuk Anda yang belum menjadi pasaka, upasika, lalu yuk kita bersama untuk menyelesaikan acara ini. Karena saya pikir Anda beragama Buddha cukup lama, tapi Anda kok belum yakin gitu. Anda tekadkan kembali untuk melatih 5 sila. Sekali lagi saya ingatkan, sila tidak menakut, jangan menjadi sebuah ketakutan.
bukan untuk ditakuti, tapi hanya untuk dilakukan. Kebahagiaan akan terjadi pada diri Anda. Salah satu kutipan yang akan saya berikan kepada Anda, sebagai mahasiswa, sebagai umat Buddha yang baik, berarti ajaran Buddha bahwa kehidupan sangat berarti di saat ini. Jadikanlah kehidupan Anda menjadi momen kekinian. Lakukan yang terbaik, lakukan kebajikan. Jadi sifat sejati seorang ksatria, sifat sejati seorang pembelajar adalah bukan memulai dan bukan mengakhiri, tapi action, tindakan. Ya, jadi kalau misalnya ada kuliah, gitu ya, kalau Anda mikirin kapan Anda berakhir, Anda akan merasa jenuh. Wah, masih lama nih. Tapi Anda berpikir ke belakang, kapan Anda memulai, Anda akan merasa, kok sudah lama ya? Kok gini-gini terus ya? Tapi dalam filosofis Buddhis, ajaran Zen mengatakan bahwa kehidupan saat ini sangat baik, sangat berarti, bahwa kita harus butuh action, tindakan, dan kemudian kebahagiaan itu, saya kutip dari Master Zen, bahwa kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi kebahagiaan adalah proses perjalanan. Yang nanti ada satu yang saya tawarkan, hari juga ada retret di Cipayung. Kalau Anda nanti sering di hadapan komputer, ada di YouTube, Anda download filmnya Peaceful Warrior, kedamaian seorang ksatria, seorang atlet, kisah nyata di Universitas luar negeri di Amerika, seorang atlet yang praktek Zen, bahwa sangat luar biasa. Ketika ada satu yang saya ingat adalah, jadi ketika guru Zen mengajak muridnya tuh naik ke gunung, jadi dia sangat bahagia. Muridnya ini, seorang atlet ini bahagia kalau guru Zen akan diajak ke gunung, bahwa pemikirannya di gunung tuh indah. Dari perjalanan naik ke gunung dia sangat bahagia, bersemangat, Tapi Pak, ketika nyampe di atas gunung, di atas bukit, lalu bertanya, guru, mana kebahagiaan, mana pemandangan yang indah yang akan kamu lihatin kepada saya? Gurunya hanya bilang, nggak ada. Lalu kamu, ngapain saya naik? Marah-marah dia, ngapain saya naik ke gunung kalau nggak ada yang saya lihat? Mana kebahagiaan itu? Nggak ada. Terus dia tanya, mana ditanya terus. Dan Guru Zen menunjuk ada sebuah batu dan bunga di dekat kakinya. Guru Zen bilang, itu di samping kakimu. Apa? Bunga? Bukan, batu. Nah, jadi naik ke gunung cuma ngeliat batu, ngapain? Stres dia, menderita, marah-marah. Guru Zen bilang, maaf, saya nggak bisa membahagiakan kamu. Dia merenung kembali. Oh, ternyata the journey, perjalanan. Ternyata saya bahagia tadi. Nah, karena kehidupannya masa akan datang, dia berpikirnya ke depan, hidup di masa akan datang, sehingga kebahagiaan yang telah dilalui, kebahagiaan yang dirasakan ketika naik gunung, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah kehidupan masa depan. Yang dia tahu adalah kehidupan dia nanti di atas gunung. Anda sebagai pemuda-pemudi, Anda PDKT, Anda pacar Anda, bahagia nggak? Kebahagiaan itu ternyata di PDKT-nya. Ya, begitu nyampe tujuan, nyampe saya ditolak, ya cintaku gak diterima, aduh sedih, nangis. Kebahagiaan yang Anda yang lalui tadi, pendekatan, wah nanti dia di TA, janjian di TA, nanti macet pun, wah semangatnya. PDKT bahagia. Ternyata begitu nyampe ke tujuan akhirnya, ditolak, ya diterima maaf, menderita frustasi, depresi. Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah perjalanan. Buddha mengajarkan kita tidak hidup di masa akan datang, kita juga tidak hidup di masa yang lampau. Karena masa lampau akan membuat diri Anda jadi orang yang banyak kecewa, banyak gelisah. Anda hidup di masa akan datang, Anda akan memiliki kekhawatiran yang sangat luar biasa. Lebih-lebih kalau Anda diramal, OXV Anda nggak bagus, ya? Wah, ini SEO Anda nggak bagus. Anda
Anda gelisah. Kenapa? Anda hidup di masa akan datang. Jadi ini sangat luar biasa. Saya menyarankan itu kalau Anda bisa nonton film itu khusus untuk mahasiswa dan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemuda-pemudi. Terus ada satu yang sedikit lagi, ternyata ceritanya nanti saya tahu si cowok ini kan sakit, patah tulang, ini sangat menderita. Anda bisa praktekkan nanti, sangat menderita. Terus ada seorang cewek yang datang. Cewek ini datang menghampirinya. Cowok ini duduk sedih, nangis di bawah pohon. Karena cewek ini juga praktek Zen. Apa yang cewek ini lakukan? Dia tidak ngomong, kamu kenapa sih? Kamu sih bandel, kamu bawa motor ngebut, kamu sih gak aneh. Cewek ini gak ngomong. Cewek ini langsung angkat tangan kiri, lalu disentuhkan di dadanya. Cowok ini bilang, wow. Iya betul. Cowok-cowok ini bilang, wah, tanganmu hangat sekali. Sentuhan kedua lagi, tanganmu memang sangat hangat. Karena cewek ini tahu, ini sakit ini bukan fisik, ini sakit adalah batin. Yang dilakukan cewek ini adalah kondisi batin yang tenang. Dia tenang, damai, dia berempati, dia menderita sakit batin. Dia mencoba untuk mendekatkan tangan dia dengan sentuhan kelembutan. Orang sakit bukan dimarahin. Kamu sih bandel gini-gini, kamu sakit, coba kamu sekarang kakimu patahin. Sakit lagi ya. Ini ajaran Buddhis yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika Anda punya masalah dengan pacar Anda, suami Anda, istri Anda, sentuhlah dengan batin, bukan dengan fisik. Ngomel gini, tambah sakit dia, tambah marah. Luar biasa ya. Itu penutup yang saya sampaikan. Pada ingin tertarik film itu, Anda bisa download di School Warrior di YouTube sudah ada. Itu film lama, tapi lebih kepada Zen, lebih kepada praktek Zen dalam kehidupan sehari-hari. Karena di situ banyak cerita yang kehidupan Anda sehari-hari di situ. Nanti ketika Anda menonton juga Anda seolah-olah Anda hadir di situ, seolah Anda yang jadi peran di situ. Ini sangat luar biasa. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Guru Zen untuk muridnya pada waktu itu, pertanyaan pertama yang diajukan gurunya adalah, dia orangnya kaya, punya motor, pintar. Yang pertama kali ditanyakan adalah, apakah kamu bahagia? Cowok ini nggak bisa menjawab. Karena guru ini, Zen ini diam, sok sombong gitu, ditanya diam, diajak ngomong diam. Karena guru Zen gitu, diam. Kamu tanya saya lah apa aja. Oke, apa kamu bahagia? Nggak bisa jawab. Jadi itu sering untuk Anda, mudah-mudahan Anda menjadi lebih baik. Ketika Anda punya masalah, hadapilah dengan hati, dengan sentuhan batin, bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, dengan sentuhan hati, sentuhan batin. Itu malah yang lebih efektif. Orang sakit tuh butuh kehangatan batin. Makanya ini praktek seorang dokter ya seperti itu. Praktek seorang dokter adalah benar-benar dia berempati, benar-benar dia hadir dalam penderitaan orang itu. Orang sakit fisik kan, kalau batinnya sehat, batinnya bahagia, itu akan berpengaruh terhadap fisik. Gitu. Karena sesungguhnya hati dan tubuh dan pikiran adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Ya, demikian yang saya sampaikan. Semoga Anda lebih maju dalam Buddha Dharma, Anda bisa sehat, bahagia. Mudah-mudahan kalau dari sini Anda langsung ke tempat pendaftaran wisudi. Ya, jadi ambil formulir, Anda daftar diri. Yang belum diwisudi silakan. Yang sudah menyatakan tekad Anda kembali dalam praktek hidup Anda sehari-hari. Demikian. Terima kasih. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya.